Bagian bawah kolam darah berwarna merah menyala gelap benar-benar sunyi. Semuanya berkembang di tengah keheningan ini. Bahkan waktu sepertinya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna hijau giok samar-samar terlihat di dalam kemerahan yang berapi-api. Itu sangat menarik. Jika seseorang melihat lebih dekat, sosok duduk bersila akhirnya akan terungkap. Tentu saja, sosok itu adalah Xiao Yan, yang telah memasuki kolam darah untuk berlatih. Xiao Yan tidak pernah keluar dari kondisi pelatihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti seorang biksu tua yang mempertahankan postur tak tergoyahkan saat dia menyerap energi yang luas dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna darah merah gelap menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan warna darah ini. Sekilas, Xiao Yan tampak buas. Namun, beruntung tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat adegan ini. Dengan memperkirakan waktunya, Xiao Yan seharusnya sudah tinggal di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat bahkan sesaat selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi yang kuat dari sekitarnya. Selama penyerapan yang cepat dan sengit ini, dou qi di dalam tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui pembuluh darahnya dengan cara yang menabrak, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiao Yan, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang Dou Huang 9. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiao Yan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasakan iritasi apapun. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan dou qi di dalam tubuhnya? Mentalitas tenang Xiao Yan menyulitkan pelatihan pahitnya untuk mempengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat dia menyerap energi, sekali lagi tenggelam dalam perasaan misterius karena tubuhnya benar-benar berubah. Sementara pelatihan tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tetapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiao Yan tampak seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiao Yan tidak peduli dengan transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini adalah karena dia tidak dapat dengan tepat mengendalikan jumlah energi yang terlalu besar yang telah dia serap. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah merah gelap. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih padat. Namun, ada baiknya menyebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum menembus kelas Dou Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil dipatahkan. Xiao Yan melalui kelas Dou Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Dou Zong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan latihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya dituangkan ke tubuh Xiao Yan. Pada saat tertentu, wajah Xiao Yan tiba-tiba bergerak. Matanya berkedut sedikit, dan perlahan terbuka. Mata Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi pelatihannya bukan karena faktor eksternal. Sebaliknya,
Itu karena Xiao Yan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini, avatar spiritual, 3000 tubuh ilusi petir, di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena penindasannya, tetapi avatar itu tidak berhasil menyerap banyak energi. Oleh karena itu, baru sekarang Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiao Yan bergumam dengan ragu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Cahaya tak berbentuk mengalir dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis memancarkan kekuatan hisab. Energi berwarna darah di sekitarnya juga sepertinya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini melakukan kontak dengan api hati jatuh di permukaan tubuh avatar, itu segera mengeluarkan suara berderak, yang muncul karena racun api di dalam energi. Beruntung api hati melindungi avatar. Jika tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi yang besar dan kuat memasuki avatar, orang bisa melihat warna merah pekat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang semula transparan segera berubah menjadi warna merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar tersebut, terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan, api hati, kemungkinan avatar akan segera mencapai tahap menengah. Energi di tempat ini juga memiliki efek memurnikan avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah terkejut sesaat dengan kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan bisa melatih 3000 tubuh ilusi petirnya ke tahap menengah. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam paviliun petir angin, kemungkinan orang-orang yang mempraktikkan teknik Dou ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi pada Ventian. Perlu diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap menengah, namun Xiao Yan telah mempersingkat jumlah waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi kerangka waktu lebih dari 10 kali lebih cepat. Celah ini sama besarnya dengan celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan Jin Si tidak sadari. Bagaimanapun, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya dengan tegas terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Xiao Yan hanya benar-benar santai saat melihat tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, bagian bawah kolam darah memiliki sejumlah besar energi, cukup bagi mereka untuk disia-siakan. Pikiran Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah bergeser dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam, puncak kelas Dou Huang, bahwa Jin Si tidak berbohong. Tempat ini kemungkinan benar-benar dapat memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Dou Huang dan maju ke Dou Zong. Namun, kemungkinan ini akan membutuhkan waktu lama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang ganas tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang sangat jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, agar berhasil menembus kelas Dou Huang, Xiao Yan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Jika saya berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Zong, kemungkinan saya akan dapat menahan diri bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Haruskah saya meminjam kekuatan Tuan Tua Yao lagi? Saya mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Dou Zong dan Dou Huang adalah dua kelas yang sama sekali berbeda.
Jika Xiao Yan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak lagi begitu jauh dan tidak terjangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan beberapa hal eksternal. Selain itu, jika dia mencapai kelas Douzong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa itu dia akan bisa masuk 10 besar pil gathering yang diselenggarakan oleh Menara Pil. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan dia terima saat mencapai kelas Douzong. Dia menghirup udara dalam-dalam, melirik avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Matanya berangsur-angsur tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia melakukan terobosan ke kelas Douzong. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, bagian bawah kolam darah sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah bahwa ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, di dalam dunia merah gelap ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiao Yan, yang telah benar-benar memasuki kondisi pelatihannya, benar-benar lupa tentang aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya. Angin liar mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di pavilion batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan. Jin Si merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu sudah jatuh dari kondisi terisi saat itu ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan menjadi jauh lebih pucat. Sekilas, itu tidak tampak jauh berbeda dari air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jin Gu di sampingnya juga tertawa pahit saat mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api gunung surga di bawah ini terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melangkah terlalu dalam. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya tidak tampak sangat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki racun api gunung surga selama 2,5 bulan. Periode waktu ini memang agak terlalu lama. Racun api di dasar kolam darah sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang Do Huang 9. Jin Gu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jin Si. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng King Er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah perpisahan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di kolam darah kali ini. Mereka bahkan mungkin bisa berhasil menembus kelas Do Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya tinggal di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan, dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan Xiao Yan adalah satu-satunya di pegunungan mata surga yang tidak ada kabarnya. Jika masih belum ada berita hari ini, aku akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung beberapa saat, Jin Si akhirnya mengertakkan gigi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengusir racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa itu dia tidak bisa begitu saja memasuki dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jin Gu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini.
Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Ledakan. Lingkungan mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras saat Jin Gu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang dapat melihat bahwa energi alam di sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan gaya hambat dan mulai berkumpul dengan gila-gilaan di sekitar mulut gunung berapi. Jin Si dan Jin Gu mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jin Gu terkejut saat dia buru-buru bertanya. Jin Si juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah. Pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam gelap. Energi alam di sekitarnya semuanya mengalir liar melaluinya. Bagian dalam kolam darah tampaknya memiliki sesuatu yang gila-gilaan. Menyerap energi. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jin Si perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar mengingat kekuatan Dou Huangnya? Jin Gu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke Jin Gu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Dou Zong? Ekspresi aneh juga melintas di mata Jin Si. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, kemungkinan memang demikian. Orang ini benar-benar telah melakukannya. Meskipun kolam darah memang memiliki beberapa efek untuk membantu seseorang menembus kemacetan, ini juga pertama kalinya saya melihat seseorang melakukan terobosan dengan bantuan kolam. Jika berita ini menyebar, kemungkinan daya tarik kolam darah Gunung Surga akan terus melambung. Tidak heran dia tetap untuk waktu yang lama di dasar kolam darah. Dia benar-benar berpikir untuk menerobos ke kelas Dou Zong sekaligus. Namun, kemungkinan metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang diciptakan orang ini ketika dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai dengan cara ini. Kemungkinan beberapa elit Dou Zong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jin Gu mendecakkan mulutnya saat dia meratap. Jin Si mengangguk. Matanya terfokus pada kolam darah dan hatinya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiao Yan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Saat keduanya bercakap-cakap, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, sepertinya seluruh pegunungan mata surga terbungkus dalam badai energi yang agak berwarna-warni dan ganas, memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat sementara tekanan energi yang samar-samar merembes darinya menyebabkan cukup banyak suku tikus emas yang lebih lemah merasakan hati mereka bergetar ketakutan. Perubahan lingkungan tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada banyak pilar warna-warni yang jatuh dari langit. Ketika semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam kolam darah, aura agung, mirip dengan naga besar yang bangun, perlahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat. Bahkan ekspresi Jin Si dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini, sepertinya bukan level seseorang yang baru saja maju ke kelas Dou Zong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini saja tidak kalah dengan bintang satu biasa Dou Zong. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Jin Si mengangguk saat dia menjawab. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh pegunungan mata surga.
Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jin Si, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak suku tikus emas, yang belum berevolusi, mengeluarkan pekikan panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam pegunungan mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah, cukup banyak ahli dalam radius 500 km dari pegunungan mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Aura ini. Apakah orang lain akan melakukan terobosan ke kelas Douzo? Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku tikus menelan emas? Orang-orang ini benar-benar beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus menelan emas akan meningkat lagi. Kolam darah gunung surga adalah barang yang sangat bagus. Sepertinya aku harus membuat para murid di sekte mencoba peruntungan lain kali. Energi bersiul di sekitar langit puncak pegunungan mata surga. Kecepatan putar pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila saat ombak memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup awan gelap. Jin Si dan Jin Gu tidak peduli dengan perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci kuat ke kolam darah. Berdasarkan indera mereka, hisapan dari dasar kolam darah tampaknya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jin Si menatap kecepatan rotasi permukaan air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Ledakan! Suara Jin Si baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar-pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di pegunungan mata surga. Pilar air kolam darah meludah ke segala arah. Beberapa saat kemudian, tangisan seperti bangau, dari dasar kolam darah, tiba-tiba menerobos permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa Douki yang perkasa bersamanya. Bang-bang! Raungan yang jelas sepertinya telah menggerakkan guncangan langit dan daratan. Ruang terdistorsi sementara pilar air melesat keluar. Seluruh pegunungan mata surga mulai bergetar pada saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara memekakkan telinga bergema di atas gunung. Boom! Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang tampaknya menutupi semua kolam darah, dengan keras melesat seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan? Pilar air itu tingginya beberapa puluh meter. Ketika mencapai titik tertinggi, pilar air tiba-tiba runtuh. Kelompok besar air jatuh dari langit, seperti hujan telah terbentuk antara langit dan tanah. Hujan deras menghantam bebatuan di bawah, menghasilkan suara derai Peter yang jelas terbentuk. Semua tatapan di dalam pegunungan mata surga terfokus pada langit. Hujan yang menyebar di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit tempat hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat lurus. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Dou bernyanyi. Banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh pegunungan mata surga ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar aura ini. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura agungnya sudah cukup untuk menyebabkan area ini bergetar. Douzong, titik sebenarnya ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai tingkat ini, seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di dataran tengah. Saat ini, Xiao yang telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Prestasi ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus pegunungan mata surga dalam cengkeramannya. Suara Peter Platter muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap douki atau sayap tulang yang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari elit Douzong.
Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya melewati hujan dan melihat sosok tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi benar-benar sunyi. Hanya suara tetesan hujan yang jatuh di dedaunan pohon yang bergema jelas di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan datang ke radius dalam jarak 5 kaki darinya, itu akan secara otomatis menyebar. Dengan cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Aura agung bertahan di sekujur tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Ada apa dengannya? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat melihat keheningan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan telah berhasil maju. Mengapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi unik. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Bu kaget saat mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Kita tunggu. Dia harus segera pulih. Baiklah. Xiao Yan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening saat mereka berdua berbicara. Segel api di alisnya, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menerobos ke kelas Douzong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan segel spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Itu juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Dou Huang saat itu, Xiao Yan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, bepergian ke ruang itu sendiri, untuk menyelidiki ke aula besar misterius tempat Yao Lao dipenjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang bisa dilihatnya sangat kabur. Dengan pengalamannya dari terakhir kali, Xiao Yan mengerti apa yang terjadi saat dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Sebuah kilatan muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Sebuah terowongan hitam gelap yang aneh muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya bergegas ke dalamnya seperti sambaran petir. Terowongan hitam gelap itu sepertinya sangat panjang. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat melewatinya. Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan samar-samar ditransmisikan dari tepi terowongan. Fluktuasi gelap dan padat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di dalam aula besar. Banyak simbol aneh digambar di pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata berkedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak bisa mengatakan ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Sejumlah klaster cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tempat itu. Setelah pengamatan yang cermat, orang dapat melihat bahwa bagian dalam kelompok cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiao Yan telah melihatnya terakhir kali, ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Oleh karena itu, penglihatan yang dia bawa kembali sangat kabur. Kali ini, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam meliuk-liuk melalui sekelompok tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini melilit leher tubuh spiritual. Sepertinya ada sesuatu yang samar-samar ditarik dari bagian dalam tubuh spiritual melalui rantai.
Tatapan Xiao Yan bergerak dengan rantai dan melihat bahwa ada beberapa pilar aneh berwarna hitam gelap yang menjulang tinggi hadir di tepi rantai. Pilar-pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan kengerian mengalir di sekujur tubuhnya saat melihat adegan ini. Aula jiwa, sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiao Yan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi kagetnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan buru-buru merasakan trans samar yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga aula jiwa di dalam aula ini. Hanya ada seragam yang terengah-engah dan keheningan seperti kematian. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiao Yan terhadap tempat ini. Pencarian Xiao Yan tidak berhenti saat pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Sukacita segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiao Yan diam-diam meningkat dengan pikiran yang berkedip-kedip di benaknya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa pasti ada penatua terhormat yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu sombong sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan elit Douzun. Kekuatan spiritual Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah melakukan perjalanan ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Ada sekelompok cahaya yang tidak menonjol, tergantung di atas meja batu. Di dalam klaster cahaya adalah seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak agak ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya rapat-rapat. Wajah tua itu, yang begitu akrab, secara mengejutkan adalah Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Selain itu, rantai berwarna hitam ini tampaknya lebih besar dari yang lain. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar hebat, mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiao Yan menatap wajah itu, yang sepertinya terlihat lebih tua. Sudah hampir 3 hingga 4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasakan sakit, seperti hatinya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa saat memikirkan kesulitan yang diderita Yao Lao selama tahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru seperti seorang ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Itu wajar bahwa hati Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa saat melihat Yao Lao menderita siksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya menatap Yao Lao, yang menutup matanya. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun lemah, beruntung tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya. Sementara Xiao Yan mengamati Yao Lao, yang sedang tidur, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia secara bertahap membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Melihat Yao Lao bertingkah seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia bersujud pada Yao Lao. Suaranya sedikit serak, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao memperhatikan pemuda yang diskor sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan sebuah suara kecil melewati bola cahaya. "Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrut Anda sebagai murid saya adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang-tulang tua saya ini." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah seutas benang kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya.
Karena Xiao Yan bisa mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami bisa menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Mungkin kamu tidak memiliki kualifikasi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun mengikuti kemunculan suara tua ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang yang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu anehnya muncul di tempat itu. Pria tua dengan pakaian ungu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sejenak, dia tanpa sadar berkata dengan terkejut, "Kamu adalah kekuatan spiritual dari saat itu?" Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak bisa menerima fluktuasi spiritual dari diri yang terhormat ini sebenarnya bisa datang ke tempat ini. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari kamu saat itu." Pria tua berpakaian ungu itu melirik Yao Lao di klaster cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. Namun, ini masih jauh dari cukup. "Lain kali saya datang ke sini, saya akan membalas Anda semua kesulitan yang diderita guru selama bertahun-tahun ini." Tatapan Xiao Yan sama seperti binatang buas. Itu samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan seseorang merasa takut. "Semoga..." Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera retak. Kekuatan spiritual Xiao Yan dihilangkan oleh serangan menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah lama Yao Lao di dalam klaster cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan bisa tetap tidak takut menghadapi elit Douzon. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama tahun-tahun ini. Yao Lao samar-samar merasa bahwa lain kali muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan tiba sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu itu dirajut bersama saat melihat ekspresi puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit kegelisahan yang tidak muncul selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Meskipun tidak terlalu intens, itu masih menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulangnya. "Xiao Yan ya." Sebuah suara yang mengandung rasa dingin perlahan terdengar di dalam aula yang sunyi.